Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, Jumat Pahing ujiannya ugal-ugalan. Ada yang komentar seperti itu. Yakin ujianmu itu ugal-ugalan. Ya, yakin masalahmu adalah ujian Tuhan. Teman-teman Jumat Pahing, kalau memang masalahmu itu adalah ujian Tuhan, tidak bakal ugal-ugalan. Ya, kamu tidak bakal sambat, malah justru kamu akan semakin meningkat secara spiritual. Ya, ibadahmu akan semakin kencang, tirakatmu akan semakin kencang. Kalau memang masalahmu itu adalah ujian Tuhan. Ya, jadi jangan berpikir bahwasannya masalah yang kita hadapi ya teman-teman Jumat Pahing itu adalah semuanya adalah ujian Tuhan. Kita periksa dulu kondisi spiritual kita ya. Ketika spiritual kita ini kencang ya, ibadah sregep ya, tepat waktu. Misalnya kalau muslim sholat 5 waktunya tepat waktu ya, dikira aktif, poso Senin Kemisi aktif ya, laku-laku tambahan ya, ibadah-ibadah tambahan ya. Nah, terus Anda kena masalah dan masalahmu itu adalah ugal-ugalan ya, baru bisa dikatakan itu adalah ujian Tuhan. Kamu tidak akan sambat, kamu tidak akan mengeluh gitu ya. Tapi kalau kamu mengeluh, sambat, ya, protes ya, kenapa kok masalah ini tidak selesai-selesai, maka bisa jadi masalah yang Anda hadapi itu adalah karma. Bisa jadi masalah yang Anda hadapi itu adalah hukuman Tuhan ya, sehingga Anda tidak bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Ya, ujian Tuhan itu tidak lebih dari 1 tahun gitu. Anda diuji sama Tuhan itu tidak lebih dari 1 tahun kalau memang itu ujian, tidak lama gitu ya. Beda dengan hukuman Tuhan, beda dengan karma. Makanya teman-teman Jumat Pahing ya, kita ini perlu melihat ya, kita ini perlu menyikapi setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita ya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menempatkan diri, supaya kita bisa menyelesaikan masalah kita itu sesuai dengan apa yang harus kita lakukan. Contoh misalkan ujian Tuhan ya, ketika kamu terkena masalah yang ada hubungannya dengan ujian Tuhan, maka kamu meningkatkan spiritual, ditingkatkan lagi. Dan dalam kondisi kamu terkena masalah itu, dalam kondisi kamu ya secara spiritual itu sudah kencang ya, dan kamu tidak akan sambat, tidak akan mengeluh, waduh kok masalahku berat, waduh kok masalahku angel. Tidak akan seperti itu kalau memang masalahmu adalah ujian Tuhan ya. Beda lagi dengan ketika masalahmu adalah karma ya, masalahmu karma ini di atas kemampuanmu, dan karma ini waktunya panjang. Dan ketika kamu menjalani sebuah karma, kamu akan diperlihatkan ya, perlakuanmu, kesalahanmu terhadap orang yang kamu sakiti itu akan muncul terus ya. Wajah orang yang kamu sakiti itu akan muncul terus, entah kamu dalam kondisi tidur melalui mimpi, entah kamu dalam kondisi sadar. Dan itu dalam 1 bulan lebih dari 5 kali, 10 kali itu akan muncul terus, kalau itu adalah karma. Nah, kalau masalahmu itu adalah hukuman Tuhan ya, kamu akan diperlihatkan dosa yang kamu lakukan terhadap Tuhan. Misalnya kamu minuman keras misalnya kamu berzina misalnya kamu mencuri itu akan diperlihatkan dosa-dosa ya yang diatur di dalam kitab suci yang kamu langgar, itu akan diperlihatkan sama Tuhan. Nah, solusinya bagaimana ketika itu adalah hukuman Tuhan? Ya harus ditobati. Tidak bisa hanya sabar saja, kamu bertobat ya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, terus menjalankan ibadah plus ditirakati sampai Tuhan itu welas asih terhadap dirimu.
Bagaimana kalau masalahmu itu adalah karma? Ya Anda jalani, Anda harus bisa menerima. Ya, karma itu adalah sebuah konsekuensi ya, atas tindakanmu di masa lalu. Orang yang kamu sakiti itu bisa bangkit itu bertahun-tahun gitu. Ya, jadi wajar kalau misalkan Tuhan itu memberikan karma terhadap dirimu, wajar. Karena orang yang kamu sakiti itu menderita puluhan tahun. Ya. Misalkan ya kamu menyakiti saya menderita 5 tahun. Air mata, ya, kesehatan, keuangan hancur semua saya. Sampai saya bisa bangkit itu kurang lebih 5 tahun. Misalkan ya. Maka Tuhan akan memberikan karma terhadap dirimu sebagai bentuk keadilan saya. Ya minimal 5 tahun dengan masalah yang macam-macam. Paham ya dari sini ya? Dan biasanya karma ini lebih berat. Karma ini tidak bisa dihapus ya, harus dijalani. Ya, satu hari demi hari itu harus kamu jalani. Lah, dari sudut pandang ya saya, karma itu adalah keadilan bagi saya. Tapi dari sudut pandang Anda, ya, ketika Anda berpikir positif adalah salah satu bentuk kasih sayang Tuhan. Ya, Anda dikasih kesempatan untuk bertobat, untuk menebus kesalahan Anda. Nah itulah teman-teman. Nah, ketika kamu sadar bahwasanya karma itu sangat berat, maka kamu tidak akan pernah menyakiti orang lagi. Kenapa? Sadar. Ya, sadar bahwasanya hukumannya itu berat sekali dan tidak bisa diputus ya. Banyak yang ngomong ya video-video ya, ruwet diri untuk memutus karma. CNAE. Ya, kalau misalkan bisa diputus ya Tuhan tidak adil loh. Ya, wong si A itu menderita 5 tahun kok misalnya kamu putus, kamu menderitanya cuma setahun. Tidak adil. Nyatanya Tuhan adil. Karma itu biasanya lebih berat ya. Misalnya 5 tahun menderita ya, orang yang kamu sakiti 5 tahun menderita, kamu bisa 10 tahun. Itulah karma itu seperti itu ya. Makanya banyak kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita ya, ketika seseorang terkena karma atas perbuatannya, wah itu sangat-sangat ya, mengerikan. Nah inilah yang saya sampaikan di sini kesimpulannya, teman-teman Jumat Pahing ini Anda bisa melihat ya, masalah yang Anda hadapi itu masuk kategori apa, ujian Tuhan, karma, atau hukuman Tuhan ya. Demikian saudaraku Jumat Pahing, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk yang sudah memahari garam ya, garam pembersihan, garam kerejekian ya, garam untuk pemagaran, silahkan diaplikasikan, digunakan ya, jangan sampai tidak digunakan setiap hari. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.